everyone, let me introduce myself. My name is Niwayan Ayu Mutyasari, NPM 254-11094. Here, I will explain the material regarding working papers. Understanding accounting worksheet. An accounting worksheet is a spreadsheet containing 4 to 6 pairs of columns that reflect the step of the accounting cycle. These column pair are: yang pertama, neraca saldo. Neraca saldo tidak disesuaikan, yang menunjukkan saldo awal akun pada awal periode. Yang kedua, jurnal penyesuaian, yang menunjukkan ayat-ayat jurnal yang dibuat untuk mencerminkan transaksi atau peristiwa yang belum dicatat atau belum disesuaikan. Yang ketiga, neraca saldo yang disesuaikan. Ini menunjukkan saldo akhir akun setelah dilakukan penyesuaian. Yang keempat, laporan laba rugi, yang menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tersebut. Yang kelima, neraca. Neraca menunjukkan aset, liabilitas, ekuitas perusahaan pada akhir periode. Nah, yang keenam, yang terakhir, jurnal penutup. Ini opsional. Ini menunjukkan ayat-ayat jurnal yang dibuat untuk menutup akun sementara atau pendapatan, beban, dan laba, dan memindahkan saldo laba atau rugi bersih ke modal. Jenis kertas kerja akuntansi. Ada beberapa jenis kertas kerja akuntansi yang dapat digunakan. Ini tergantung dari tujuan dan kebutuhan dari perusahaan. Yang pertama, kertas kerja umum, general worksheet, yang berisi 4-6 pasang kolom. Jenis kertas kerja ini dapat digunakan untuk tujuan bisnis umum. Yang kedua, kertas kerja kolom 10, 10 column worksheet, yang berisi 10 kolom neraca saldo, yang berisi 10 kolom untuk neraca saldo tidak disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, neraca, dan jurnal penutup. Jenis kertas kerja ini dapat digunakan untuk perusahaan yang memiliki banyak akun atau transaksi. Yang ketiga, kertas kerja kolom 16, 16 column worksheet. Ini berisi 16 kolom untuk neraca saldo tidak disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, neraca, jurnal penutup, dan perubahan modal. Jenis kertas kerja ini dapat digunakan untuk perusahaan yang memiliki modal lebih dari satu pemilik atau perusahaan dagang yang memiliki persediaan. Yang keempat, kertas kerja kolom 24, 24 column worksheet, yang berisi 24 kolom untuk neraca saldo tidak disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo tidak disesuaikan, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo. Purpose of the working paper. The primary purpose of accounting worksheet is to assist in the preparation of financial statement and other reports. Accounting worksheet also serve as analytical tools because they show how accounts were initially posted to the general ledger and what adjustments were made before they were transferred to the financial statement. Furthermore, accounting worksheet help maintain reporting accuracy and have time.
Manfaat kertas kerja akuntansi. Ada beberapa manfaat kertas kerja akuntansi, yaitu memudahkan proses penyusunan laporan keuangan dengan menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan dalam satu dokumen. Kemudian, mengurangi kesalahan akuntansi dengan melacak langkah-langkah akuntansi yang berbeda dan memeriksa keseimbangan antara debit dan kredit. Menyediakan bukti audit bagi auditor eksternal dengan menunjukkan proses penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Meningkatkan efisien dan produktivitas Departemen Akuntansi dengan menghemat waktu dan sumber daya. Memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan dengan menunjukkan laba atau rugi yang dihasilkan selama periode tersebut. Komponen dalam kertas kerja akuntansi. Yang pertama, judul dan tujuan. Penyusunan bagian ini mencakup judul kertas kerja serta tujuan penyusunan kertas kerja. Judul yang dimaksud biasanya mencakup nama dari perusahaan, periode akuntansi yang dicatat, hingga tujuan spesifik dari perusahaan kertas kerja. Nomor 2, deskripsi data akuntansi. Dalam komponen ini harus dapat menyediakan informasi mengenai data yang akan dicatat, termasuk jenis biaya dan besaran biaya yang terjadi. Yang ketiga, komponen kolom. Nah, dalam kertas kerja akuntansi biasanya terdapat bagian kolom yang memuat informasi mengenai data-data akuntansi yang wajib tercatat pada area tersebut. Yang keempat, komponen baris. Selain komponen baris, itu juga terdapat komponen baris yang juga memuat informasi mengenai data-data akuntansi yang wajib tercatat pada area tersebut. Biasanya dikumpulkan secara terorganisir untuk dapat dicatat secara tepat. Yang kelima, jumlah total baris dan kolom. Nah, di mana komponen ini nantinya akan menuliskan jumlah dari setiap baris dan kolom yang terdapat dalam kertas kerja. Umumnya, antara jumlah total di area baris dan jumlah total di area kolom harus mencatatkan hasil yang sama. Langkah-langkah membuat kertas kerja akuntansi. Setelah tadi kita tahu komponen-komponen kertas kerja akuntansi, selanjutnya kita harus tahu langkah-langkah untuk membuat kertas kerja akuntansi. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan. Dalam penyusunan kertas kerja akuntansi, tentu saja ada tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu, sebelum melakukan pembuatan kertas kerja, tentukan tujuan dari kertas kerja yang akan dibuat, apakah untuk analisis data akuntansi atau hanya sekedar untuk pencatatan keuangan saja. Yang kedua, pengumpulan data yang penting. Kumpulkan data yang diperlukan seperti data transaksi keuangan, besaran pengeluaran atau pemasukan, pengeluaran dan pemasukan, dan data tanggal terjadinya transaksi yang akan dicatat. Data ini penting untuk analisis dan laporan yang akurat pada kertas kerja. Yang ketiga, siapkan format. Dengan menyiapkan format yang akan digunakan, baik itu format untuk kolom maupun format untuk baris yang akan dibuat, sehingga dengan itu akan lebih mudah mencatatkan informasi ke dalam baris dan kolom yang telah dibuat nantinya. Yang keempat, tuliskan kertas kerja. Susun semua komponen yang telah dibuat ke dalam format kertas kerja yang sistematis dan mudah dipahami. Pastikan untuk melengkapi seluruh informasi yang akan dituliskan agar dapat memperjelas data akuntansi secara akurat. Yang kelima, kita cek ulang. Tinjau kembali kertas kerja akuntansi yang telah disusun untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi di dalamnya.
Bila diperlukan, sebaiknya dilakukan revisi sebelum finalisasi dari kertas kerja tersebut. Conclusion. Working paper, a record maintained by auditor regarding the audit producer performed, the test performed, the information obtained, and the consultation received regarding the audit. Working paper are the link connecting the client accounting record to the auditor audit report.